Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video 30 plus 1. Artinya 30 tahun plus 1 hari. Apa yang terjadi di 30 plus 1 ini adalah mulai dari pagi ya. Pagi itu kemarin karena lagi nggak masak itu orang rumah, jadi sarapannya, tapi aku ingat kemarin 1 hari sebelumnya Kak Ida masak daging rendang sisa-sisa kurban, masih bersisa, jadi nanti makan itu aja lah. Dan betul sampai kantor masih ada dagingnya dan makan. Ternyata Kak Ida jago juga masak rendang. Siapa tahu Kak Ida nonton video terbaik rendangnya. Dagingnya lembut, terus bumbunya itu khas rendang-rendang mendeling gitu, banyak ada minyaknya, terus nggak terlalu hitam. Bumbunya doang dipakai nasi aja udah enak, sampai tambah-tambah makannya. Kemudian hari Jumat ya, semalam kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan kalau masuk kerja kantor kan nggak bisa ditinggal, artinya harus tetap standby di kantor, mengakibatkan nggak bisa sholat Jumat. Sangat disayangkan ya. Sholat Jumat merupakan wajib bagi pria muslim, sayang sekali. Akhirnya aku ganti jadi sholat zuhur aja. Nanti aku mau belajar juga, boleh nggak dalam keadaan seperti ini sholat Jumat itu diganti sama sholat zuhur. Next, siangnya itu Kak Ida masak lagi. Dia memang hobinya masak di GI. Dia masak Indomie. Salah satu yang bikin enak masakan Kak Ida ini, aku tuh suka makan Indomie tuh kalau bisa mie-nya rada mentah, kasih agak keras gitu, nggak terlalu jemek, apalagi kembang gitu, nggak enak gitu. Jadi Kak Ida itu selalu pandai masak, dia yang masih terasa tepung-tepungnya kita makan tuh cekrek gitu, masih enak itu Kak Ida masak dengan bumbu racikan dia sendiri, terbaik lah. Kurasa kalau Kak Ida bikin usaha jualan Indomie ini ada pecintanya, mirip kayak Indomie zaman tahun 2000-an awal, zaman aku dulu renang, gitulah ini kurang lebih seperti itu. Terus sorenya itu bos di kantor, Bang Hamzah itu izin balik duluan, mau ke rumah sakit, dia mau periksa kakinya karena menurut dia masih bengkak, masih nggak nyaman, padahal udah pijet ya. Memang lama kelamaan aku ngerasa solusi dulu kan gitu, kalau misalnya ada kesleo, kecelakaan tuh kan solusinya pijet ya. Tapi makin kesini aku ngerasa kalau yang kesleonya makin banyak baca lah, belum tentu benar, tapi makin banyak baca soal otot segala macam, mungkin ada juga perlu stretchingnya, dikompres, belajar minum obat, selain mungkin tetap jadi solusi juga pijet kesleo ya. Tapi dia bilang dia masih bengkak, jadi dia ke rumah sakit duluan, pulang untuk periksa ke rumah sakit, mau di ronsen gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya beliau. Lanjut, sebelum pulang itu kami ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, cerita tentang buah di kantor yang dipanen dan jadi ceritaan. Mungkin bedanya kalau cowok, kalau gosip itu ya, kalau gosip itu nggak, dia tuh gini-gini kali nggak gitu ya, tapi lebih ke si Anu bisa-bisanya dia bawa manen rambutan kantor, bawa plastik. Makanya aku kalau secara pribadi ya, kalau jatuh lain cerita ya, jatuh misalnya macam kuini gitu kan, aku ambil bawa pulang 2 biji gitu. Tapi kalau memanen dari dulu, kalau nggak dikasih males rasanya.
males rasanya jadi omongan dengan buah yang gak seberapa, bukan kita yang tanam. Tapi memang maklum kita sih ada orang yang kesel gitu, karena kayak dia aja gitu yang ambil kan, dia aja yang bawa pulang hanya karena perkara rambutan. Jadi dua-duanya bisa berdosa gitu, yang melakukan dan yang menceritakan bisa berdosa ya. Itu yang lucunya. Terus baru tahu kan semalam kan pulang ke rumah tuh cuacanya di tengah jalan hujan, udah mau sampai rumah tuh hujan, terus berhenti pakai mantel sampai rumah. Ganti baju pakai baju ini Inflame ya. Ini bajunya beli di seperti distro ya di Medan, toko baju dekat rumah yang punya teman papa punya om itu. Jadi ternyata istri bilang gini, dia lihat ada foto yang kemarin waktu ulang tahun dikirim di grup keluarga, itu foto niup kue yang ke-22, ulang tahun yang ke-22, ternyata pakai ini baju ini. Namanya kan 22, sekarang umur 30 tahun. 8 tahun yang lalu masih bisa dipakai. Entah karena masih saking bagusnya atau saking jarangnya beli baju ini masih dipakai juga. Masih nyaman soalnya. Jadi itu dia soal baju ini, baju oranye tahun berapa tahun yang lalu itu, umur 22, 8 tahun yang lalu. Next ke ban mobil. Sebenarnya semalam ada niatan mau takziah ke rumah temen yang mertuanya meninggal itu, tapi setelah dipikir-pikir waktunya, kemudian besok hari ini maksudnya besok pada cerita ini, hari ini harus masuk pagi lagi kerja. Kemudian perjalanan aku lihat di map itu bahkan masuk tol dia butuh sekitar 2 jam. Jadi mungkin pulangnya terlalu malam, kasihan anak-anak. Terus yang kemudian aku pikirin ternyata ban mobilku itu yang belakang sebelah kanan ya, kalau kita dari belakang itu kayak kurang angin gitu. Padahal pernah diisi angin tapi kempes aja gitu. Mungkin dia bocor tapi belum habis semua. Jadi nggak tahu juga itu kenapa. Nanti ada waktu libur mau dibawalah ke tukang tempel tip top untuk dicek lah itu bannya. Karena nggak terlalu tipis, tapi ya waktu dipegang itu ditekan dari atas tuh lembek. Jadi keluar akhirnya kan hujan, mau makan malam keluar naik mobil rencananya mau makan di Gacoan. Sering ngajak makan Gacoan, boleh juga nih makan Gacoan. Rupanya karena hujan deras kan, ya istri pernah cerita itu ada orang sekitar rumah, pedagang juga buat tempat makan yang viral di Facebook karena murah. Diajak makan sinilah katanya. Dia sebenarnya udah pernah makan dan katanya dia cuma kecewa sama sambelnya, katanya sambelnya kurang enak. Udah makan situ, pesan lah. Jadi dia kasih paketnya itu 18.000 ayam bakar plus nasi plus minum. Pesan lah. Ya oke, nasi dan ayamnya dia bisa makan lah, nggak yang gimana gitu. Sambelnya pun ya walaupun rasanya agak kacau mungkin karena budget murah ya, kita mau bilang apa ya. Tapi minumnya air teh yang gulanya nggak terasa, ada bau seperti teh kayak teh sisri gitu, teh bubuk gitu. Rasanya ada aja. Nah, setelah itu aku pikir gini kan, makanan kalau murah aja harganya yang dikejar, memang itulah bisnis ya. Murahnya aja yang dicari, harganya ya rasanya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir 18.000 ya, anggaplah nasi kalau ayam penyet kan masih dapat ada yang 10.000. Nah 10.000 terus masak teh gitu 8.000. Kita anggaplah di harganya 12.000 karena ayam bakar, masak teh gitu 6.000. Tapi ya gitulah. Nah, bukannya sok kaya, tapi kadang-kadang kalau makanan kalau dikejar murahnya ya gitu.
Padahal kalau di jumlah berdua 18,36 ya mungkin udah dapat makan di luar ya. Sekedar Ivomi aja mungkin udah dapat yang enak tuh 12.000. Oke, kemudian yang terakhir itu karena ada yang ngechat istri. Ngaku-ngaku teman kerja dia waktu tahun awal-awalnya kerja ya. Chat nomornya aneh 0831 nomor eksis. Chat bilang nanya kabar. Oke, kami udah tahu nih arahnya, pasti pinjam duit ini. Terus pinjam duit 20.000 doang. Katanya mau beli susu anaknya. Nah, ya apa ini penipu? Kami sih berpikir ini penipu kan. Terus nomornya itu dicek lah di get kontak. Cek di get kontak, namanya nama cowok Fahri apa gitu. Cuman satu itu tag name-nya, yang lain gak ada tag name-nya itu. Jadi setelah itu dicek, aku juga ini iseng kan ngelawan-lawani dia, ngelawan-lawani chat-chatnya, nanya masa 20.000, 100.000 lah, mana dapat susu 20.000. Oh dapat yang sasetan gitu. Nggak ada 100.000 sini, baru aku kirim, minta nomor rekening gitu. Bilangnya dia nggak punya rekening karena udah nggak kerja lagi, itulah alasannya. Kasih nomor dana, nomor dananya beda lagi, namanya beda lagi, Ade Andriani ya begitulah, ya kan? Ini dana siapa? Aku bilang kan. Oh dana orang tukang voucher dekat rumah. Banyak tipu pikir. Atau gini aja lah, daripada kirim kami ke rumah lah ngantar susu ini. Coba Sherlock rumah kakak itu. Kasihan Sherlock. Dan dia benar di Sherlock sama dia. Di tempat yang sesuai dia bilang kan, aku tanya di mana alamatnya, di sini, dikasih Sherlock kan. Kalaulah ini memang orang beneran ya kan. Kalau orang beneran yang memang dia, menurut istriku dia nggak pernah bicara sama kakak ini, dan itu udah puluhan tahun lah ya, puluhan tahun bisa dibilang. Ya bayangkan aja orang tamat SMA umur 18, istriku sekarang 31, udah puluhan tahun lah. Tapi bisa-bisa tiba-tiba ngechat, minjam duit, nah itu gimana? Ininya itu gimana gitu. Walaupun 20.000 ya, tapi kenapa gitu? Masih nggak paham lah. Kalau beneran dia, tapi kalau beneran penipu ya bertaubatlah Anda, bertaubat. Jangan menipu-nipu, carilah uang dengan yang halal. Dah itu aja. Dah.